Halo YouTube, nama aku Dian dan kali ini kita bakal ngebahas satu film yang berjudul The Finest Hours. Film yang keluar pada tahun 2016 ini bergenre action, drama, dan sejarah. Yap, film ini berdasarkan kisah nyata pada tahun 1951 dengan pemeran utama yang dibintangi oleh Chris Pine. Oke, langsung saja bagi kalian yang mau nonton video ini, aku kasih peringatan, video ini isinya adalah spoiler, so spoiler alert. Film ini berkisah tentang seorang pemuda kaku yang sulit bergaul bernama Bernie Weber, yang bekerja sebagai Coast Guard atau singkatnya orang yang mengawasi dan melakukan penyelamatan saat kecelakaan kapal laut terjadi. Nah, di awal film diceritakan Bernie dan temannya Gatru sedang melakukan kencan ganda. Di sini ia bertemu dengan seorang gadis bernama Miriam dan langsung jatuh cinta kepadanya. Singkat cerita, mereka pun mulai menjadi sepasang kekasih dan suatu hari saat sedang di pesta dansa, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Tempat pun berpindah di tengah lautan di sebuah kapal tanker bernama Pendleton, di mana Ray Seibert, seorang kepala teknisi mesin kapal, meminta kepada kapten untuk menurunkan kecepatan kapalnya. Karena terdapat bekas retakan yang mungkin akan kembali rusak karena kapal terlalu cepat, ditambah lagi mereka sedang diterjang badai. Tapi sang kapten tidak mendengarkan permintaannya dan memutuskan tetap menjalankan kapalnya di kecepatan yang sama. Nah, merasa khawatir badan kapal akan kembali rusak, Ray menyuruh temannya untuk melihat kondisi lambung kapal dari luar. Namun saat mereka kembali, semua sudah terlambat. Tak lama kapal mengalami guncangan yang kuat yang menyebabkan retakan yang sudah ditambal kembali bocor dan kemasukan banyak air. Tak tinggal diam, Ray langsung kembali menelpon kaptennya, tapi tidak terhubung. Merasa khawatir dengan kondisi ruang mesin yang kemasukan banyak air, Ray kemudian meminta kepada temannya Chuda untuk menjumpai kapten dan mengatakan kondisinya. Namun sialnya saat mencoba berjalan menuju ruang kemudi di depan kapal tempat kapten berada, Chuda menemukan bahwa kapal mereka sudah rusak terbelah dua, dan menyaksikan bagian depan kapal mereka yang tak lain tempat sang kapten berada langsung tenggelam di telan lautan. Singkat cerita, setelah kehilangan setengah bagian kapal, mereka pun berdiskusi dan berkumpul untuk mencari cara bagaimana menyelamatkan diri dari kapal ini sebelum tenggelam. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk mencoba menjalankan kapal menuju daratan sebelum air memenuhi ruangan mesin dan mereka kehabisan daya. Rencana pun langsung dilakukan di mana mereka memasukkan sebuah besi panjang ke pengemudi kapal dengan harapan agar mereka dapat mengarahkan kapalnya secara manual. Tapi masalah tak selesai. Setelah berhasil memperbaiki kemudi kapal, Ray mendapatkan kabar bahwa Brown dan teman-temannya akan menurunkan sekoci alias perahu penyelamat untuk pergi menuju daratan. Perdebatan pun terjadi di antara mereka, di mana Wallace menghalangi Brown untuk pergi karena perahu yang digunakannya terlalu kecil di tengah badai besar yang terjadi. Merasa kesal karena mereka berdebat, Ray langsung datang dengan sebuah kapak. Dan tanpa pikir panjang langsung memotong tali pengikat perahu dan menjatuhkannya ke laut. Dan benar saja, perahu kecil itu langsung hancur dihantam ombak badai. Perdebatan pun diakhiri di mana mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti Ray yang berencana menjalankan kapal. Cerita pun berlanjut di tempat kerja Bernie, di mana ia berencana untuk meminta izin kepada bosnya Cliff untuk menikah. Namun karena ia terlalu kaku, saat mencoba berbicara pada bosnya, Bernie selalu disuruh-suruh dan diberi perintah untuk bekerja, sehingga terpaksa membatalkan niatnya untuk meminta izin. Singkat cerita, saat ia sedang dalam tugasnya untuk berpatroli bersama temannya, seseorang bernama Nickerson mendatangi mereka dan mengatakan bahwa ia melihat kapal yang terbelah di dalam badai saat ia berada di pinggir laut. Nah, mengetahui hal ini, Bernie pun langsung melapor pada bosnya di markas. Dan di sini akhirnya diketahui bahwa di dekat pantai mereka memang ada sebuah kapal tanker sesuai dengan perkataan Nickerson yang melihatnya. Tapi sialnya ternyata ada kapal lain yang hampir karam karena badai yang terjadi. Sehingga semua kapal penyelamat menyelamatkan kapal itu dan tidak akan sempat untuk menyelamatkan kapal yang baru saja mereka temukan. Nah, merasa ini adalah tanggung jawabnya untuk menyelamatkan mereka, Cliff sebagai bos di sana memerintahkan Donald dan timnya untuk menyelamatkan mereka. Tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Donald karena terjadi badai luar biasa di luar sana. Dan lagi-lagi karena tidak ada yang mau menuruti perintahnya, Cliff akhirnya menyuruh Bernie untuk keluar menyelamatkan kapal tanker yang mereka temukan. Nah, karena Bernie orang yang kaku dan menaati peraturan, ia pun akhirnya mengiyakan tanpa melawan bosnya. Nah, cerita pun berlanjut saat Bernie meminta orang untuk ikut dengannya. Tapi tentu saja tidak ada yang mau karena terjadi badai di luar sana. Namun beruntungnya Richard mengajukan dirinya karena merasa kasihan pada Bernie. Disusul oleh Fitz sebagai teknisi menggantikan temannya Gatru yang sedang sakit. Dan Ervin seorang pelaut yang mengajukan diri yang kebetulan menumpang di markas mereka karena terjebak badai.
Nah, singkat cerita, setelah mendapatkan anggotanya, mereka pun langsung pergi ke dermaga, menyiapkan kapal dan langsung menuju lautan yang sedang dilanda badai. Namun tak lama mereka pergi, Miriam si pacar Barney datang ke markas karena merasa khawatir tidak ada kabar dari Barney pacarnya. Nah, untuk informasi, Barney selalu menelpon Miriam pacarnya untuk memberi kabar. Oke, kembali ke cerita, tak lama setelah Miriam sampai di markasnya, percekcokan pun terjadi antara Miriam dan Cliff, yang memaksa Cliff untuk menyuruh mereka kembali melalui radio karena badai besar yang terjadi. Namun dengan amarahnya yang memuncak, Cliff akhirnya membentak Miriam dan mengusirnya pergi dari tempatnya. Kembali ke tengah laut, di mana Ray dan teman-temannya mencoba mati-matian mencari daratan di tengah badai. Nah, beruntungnya mereka dapat menemukan sebuah daratan dan langsung mencoba ke sana. Awalnya semua berjalan lancar, di mana mereka dapat mengarahkan kapal secara manual. Namun tiba-tiba ombak besar datang menghantam mereka, yang membuat arah kapal berubah dan juga membuat kebocoran baru karena besi yang mereka pasang sebelumnya lepas kendali. Nah, mengetahui pulau yang mereka tuju semakin menjauh, Ray tak tinggal diam. Ia memutuskan untuk mematikan mesin agar ombak kembali menghantam mereka, dengan tujuan agar kapal terbawa arus. Dan benar saja, tak lama dihantam ombak, kapal mereka kembali ke jalur yang benar menuju pulau. Nah, mengetahui kapal mereka sudah dalam posisi yang benar melalui kompas, Ray dengan sigap langsung menghidupi mesin kapal menuju daratan. Dan akhirnya dengan perjuangan keras, mereka dapat sampai di perairan dangkal dan menabrakkan diri ke batu karang, sehingga dapat mencegah kapal mereka tenggelam. Tapi semua belum berakhir, di mana ternyata kapal mereka terdorong sedikit demi sedikit karena ombak besar badai. Nah, di sini kita bisa merasakan mereka diselimuti rasa takut, karena mereka hanya bisa menunggu orang untuk menyelamatkan mereka. Cerita pun berlanjut di mana Barney dan teman-temannya mencoba melewati ombak untuk keluar dari pelabuhan menuju lautan. Sedikit drama pun terjadi di mana Barney yang ketakutan berusaha menguatkan dirinya untuk mulai menerjang ombak. Dan tak lama setelah itu, Barney langsung tancap gas melewati ombak yang ada di hadapannya. Nah, di sini kita bisa merasakan kengerian ombak yang menghantam kapal mereka. Dan dengan kemampuan Barney mengendalikan kapal, akhirnya mereka dapat melewati ombak besar yang ada. Tapi sialnya mereka kehilangan kompas karena dihantam ombak yang mereka lewati. Dan juga tak bisa menghubungi markas sehingga membuat mereka terombang-ambing di lautan tanpa tahu arah. Perdebatan pun terjadi antara Barney dan Richard yang menyuruh Barney untuk kembali. Karena tanpa kompas mereka tidak akan menemukan kapal yang mereka cari. Namun dengan keteguhan hatinya, Barney tetap pada pendiriannya untuk pergi. Tak mau menyerah, Barney menyuruh Fitz untuk mematikan lampu sorot yang ada, dengan harapan dapat melihat lampu kapal karam yang mereka cari, dan hanya mengikuti arus laut tanpa arah. Nah, singkat cerita, setelah mengarungi lautan tanpa arah, dalam kegelapan Barney mendengar sesuatu dan langsung menyuruh Fitz untuk menghidupkan lampu sorotnya. Dan benar saja, di hadapan mereka ternyata sudah ada kapal yang sudah terbelah, yang tak lain adalah kapal yang mereka cari. Melihat hal ini, Barney langsung mengarahkan kapal kecil mereka ke samping kapal tanker dan menemukan banyak orang yang selamat, yang tak lain adalah Ray dan teman-temannya. Namun lagi-lagi perdebatan pun terjadi antara Barney dan Richard, di mana menurut Richard kapal mereka terlalu kecil untuk mengangkut korban yang selamat. Namun Barney dengan tegasnya memutuskan untuk tetap menyelamatkan mereka semua. Singkat cerita, setelah melihat kapal penyelamat datang, Ray dan anggotanya langsung mengeluarkan tangga untuk turun. Nah, satu persatu dari mereka pun dapat dipindahkan ke kapal penyelamat. Namun kejadian tak terduga terjadi, di mana Tiny, si koki kapal, terjatuh saat mencoba untuk turun. Tapi sialnya saat mencoba menyelamatkannya, ia langsung dihantam ombak yang membuat kepalanya terbentur ke baling-baling kapal. Dan kemudian menghilang di telan lautan. Tak ingin berduka terlalu lama karena kapal mereka mulai tenggelam, mereka pun melanjutkan untuk turun ke kapal penyelamat. Dan akhirnya Ray, si teknisi kapal, adalah orang terakhir yang turun, dan dengan berat hati harus melepaskan kapal yang selama ini menemaninya. Singkat cerita, setelah berhasil menurunkan semua orang, Barney pun langsung memundurkan kapalnya menjauh. Dan melihat kapal di hadapan mereka sedikit demi sedikit tenggelam di telan lautan. Nah, tak lama setelah kapal tanker mereka tenggelam, keheningan pun terjadi karena mereka tak tahu arah pulang tanpa kompasnya. Nah, tak tinggal diam, Barney mencoba menghubungi atasannya di markas dan berhasil terhubung. Tapi sialnya, ia malah mendapatkan perintah untuk menuju kapal lain yang berada jauh dari daratan. Nah, tak mau kembali ke tengah lautan karena badai, Barney akhirnya mematikan radionya dan mengambil keputusannya sendiri untuk mengantarkan orang-orang yang diselamatkannya sampai daratan, dengan cara mengikuti arus laut dan berharap mereka akan melihat cahaya mercusuar di pinggir pantai.
Tempat pun berpindah di suatu ruangan di mana orang-orang berkumpul untuk berlindung dari badai. Di sini, Miriam yang baru datang mendengar siaran radio antara Barney dan bosnya di markas dan mengetahui bahwa Barney pacarnya masih hidup dan akan kembali tanpa kompas. Nah, untuk informasi, percakapan radio antara Barney dan markasnya disiarkan ke semua orang. Oke, kembali ke cerita, mendengar hal ini tentu saja Miriam tersenyum bahagia. Tapi sialnya tak lama listrik di seluruh kota mati. Dan pasti akan menyulitkan Barney untuk pulang karena lampu mercusuar tidak menyala. Cerita pun berlanjut di mana penduduk kota memutuskan untuk pergi ke dermaga. Dengan harapan Barney benar-benar akan muncul. Nah, merasa khawatir dengan keadaan Barney pacarnya, Miriam yang saat itu membawa mobil menghidupkan lampunya dengan tujuan agar bisa dilihat oleh Barney. Dan beruntungnya seluruh penduduk kota yang datang juga ikut menghidupkan lampunya dan membuat seisi pelabuhan terang menerang. Dan benar saja, tak lama lampu dihidupkan, Barney dan anggotanya yang hampir putus asa akhirnya melihat cahaya terang di depan mereka. Nah, di sini diketahui ternyata arus laut yang diikuti Barney membawa mereka kembali ke pelabuhan. Kegembiraan pun langsung terpancar di mana akhirnya mereka dapat kembali dengan selamat membawa 32 orang yang mereka selamatkan. Singkat cerita, setelah menambatkan kapalnya, semua anggota yang selamat dibantu warga untuk mendapatkan pertolongan. Kemudian Ray, si kepala teknisi kapal tanker, berterima kasih kepada Barney yang sudah menyelamatkan mereka. Film pun diakhiri di mana Barney bertemu dengan pacarnya Miriam di atas kapal. Kemudian berjalan santai sambil membicarakan pernikahan mereka dan film pun berakhir. Oke, waktunya sedikit review. Secara keseluruhan, film ini memiliki cerita yang sederhana, bisa dinikmati dan dimengerti dengan mudah. Cerita dalam film ini juga nggak bikin bosan. Walaupun tidak ada adegan action atau horor, ketegangan yang disajikan di film ini saat Barney dan kawan-kawan menerjang badai ataupun saat kapal tanker akan tenggelam benar-benar kerasa dari awal sampai akhir film. Nah, sedikit kekurangan dari film ini atau bisa dibilang saran bagi kalian yang mau nonton fullnya, film ini banyak menyajikan adegan di malam hari. Jadi detail dalam film ini tidak bisa kelihatan maksimal kalau cahaya di sekitar kita terang. Jadi kalau mau streaming atau mau nonton fullnya, lebih baik kondisinya remang-remang ala-ala bioskop. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.